Christian pun dengan penuh semangat langsung mewujudkan fantasi gilanya dengan melakban tangan serta kaki Verin terlebih dahulu. Halo rekan-rekan sejawat, gimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik aja ya. Seperti biasa, hari ini AA akan membahas sebuah kasus yang cukup memilukan, di mana kasus ini dilatar belakangi nafsu gila dan himpitan ekonomi yang sangat sulit. Sepanjang ngeriset kasus ini, AA nggak henti-hentinya nih menghela nafas karena benar-benar di luar nalar pikiran. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kasus ini terjadi pada tahun 2018 lalu dan dilatar belakangi oleh nafsu dan himpitan ekonomi. Verin Diah Anjani berusia 21 tahun, merupakan seorang perempuan cantik yang tinggal di Sendang Mulyo, Tembalang, Semarang. Menurut keluarganya, Verin dikenal sebagai sosok anak yang baik, lugu, pendiam, kerja keras, dan suka berdandan. Ketika lulus SMA, ia memutuskan untuk langsung mencari pekerjaan guna membantu perekonomian keluarganya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, diketahui Verin ini bekerja sebagai seorang caddy golf di salah satu perusahaan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Namun sebelum bekerja di sana, ia pernah bekerja sebagai SPG serta pekerjaan lainnya di beberapa perusahaan sekaligus. Menurut beberapa teman dekatnya, Verin ini dikenal sebagai pribadi yang baik, supel, cantik, dan suka merawat diri. Semua kejadian ini bermula pada tanggal 29 Juli 2018. Saat itu Verin berkenalan dengan seorang pria yang cukup tampan bernama Christian Ari Wibowo di sosial media Instagram. Bukan Ari Wibowo yang artis ya. Perkenalan tersebut diawali dari pesan yang dikirim oleh Christian untuk mengajaknya berkenalan. Nah, setelah saling berbalas pesan di Instagram, hubungan keduanya pun menjadi semakin dekat. Bahkan mereka juga saling bertukar nomor ponsel agar lebih memudahkan komunikasinya. Sedikit informasi ya lur, mengenai profil dari Christian. Christian Ari Wibowo berusia 30 tahun. Dia merupakan seorang pria yang tinggal di Telogosari Wetan, Pedurungan, Semarang. Diketahui, Christian ini telah menikah dan telah dikaruniai satu orang anak. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia bekerja sebagai seorang manajer front office di salah satu hotel yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Menurut beberapa tetangga, Christian dikenal sebagai sosok pria yang baik, pendiam, dan sangat jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Komunikasi di antara keduanya yang terjalin begitu intens dan akrab membuat Christian seringkali menggoda serta mengajak Verin untuk bertemu. Bahkan di dalam komunikasinya, Christian dan Verin juga gak canggung untuk membahas masalah fantasi-fantasi berhubungan intim mereka. Di hari ketiga perkenalan mereka, karena keduanya saling tertarik satu sama lain, Verin dan Christian akhirnya sepakat untuk bertemu serta berkencan di salah satu hotel yang ada di Semarang. Pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar setengah 7 sore hari, Verin berangkat menuju hotel yang udah ditentukan dengan menaiki taksi online yang kebetulan dipesankan oleh salah satu teman dekatnya. Sedangkan Christian berangkat menuju hotel tersebut dengan menggunakan sepeda motor matic warna merah. Sesampainya di hotel, keduanya pun segera masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 2. Setelah itu mereka sempat bercengkrama terlebih dahulu sebelum akhirnya menghabiskan waktu untuk berhubungan dewasa selayaknya suami istri sebanyak 2 kali. Selanjutnya nih lur, Christian sempat mencampurkan obat penenang ke minuman Verin ketika dia sedang berada di dalam kamar mandi. Kemudian, ia kembali mengajak Verin untuk berhubungan dewasa yang ketiga kalinya. Namun kali ini dengan cara yang sedikit berbeda ya lur, yakni dengan cara BDSM atau menggunakan kekerasan yang saat itu juga telah disetujui oleh Verin. Christian pun dengan penuh semangat langsung mewujudkan fantasi gilanya dengan melakban tangan serta kaki Verin terlebih dahulu. Setelah itu ia mulai menyetubuhi Verin dengan sangat kasar. Saat melakukan adegan tersebut, Christian sempat menampar, mencekik Verin berkali-kali. Merasa fantasi gila Christian menjadi semakin kasar dan brutal,
Ferin pun mulai memberontak dan berteriak. Melihat hal tersebut, bukannya berhenti, Christian malah semakin kesetanan untuk memuaskan fantasi gilanya. Ia berkali-kali menampar serta memukul Ferin hingga kesakitan dan semakin gak berdaya. Kegilaan Christian semakin menjadi-jadi. Ia terus-menerus menganiaya, mencekik, hingga lemas dan pingsan. Mengetahui lawan mainnya udah dalam keadaan gak berdaya, Christian langsung bergegas meninggalkan kamar tersebut sekitar jam 9 malam. Ia pergi menggunakan sepeda motornya dan berniat untuk mengambil sebuah mobil rental guna membuang tubuh Ferin. Beberapa menit kemudian, Christian kembali lagi ke hotel dengan membawa sebuah mobil Honda Jazz yang ia sewa dari kerabatnya. Sesampainya di hotel tersebut, Christian langsung memasuki kamar dan membungkus tubuh Ferin menggunakan selimut agar gak ketahuan oleh pihak manajemen hotel. Setelah itu tubuh Ferin langsung dimasukkan ke bagasi mobil yang kebetulan udah terparkir dekat kamarnya. Selanjutnya sekitar jam 11 malam, Christian keluar dari hotel tersebut menuju ke sebuah hutan yang berada di Blora, Jawa Tengah. Di tengah-tengah perjalanan, ia juga sempat berhenti sebentar untuk membeli beberapa liter bensin di sebuah kios bensin eceran. Setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam, atau lebih tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2018, sekitar jam 2 dini hari, Christian tiba di kawasan hutan jati yang berada di Desa Sendang Wates, Blora, Jawa Tengah. Di sana ia menurunkan tubuh Ferin dari bagasi dan kemudian mengambil semua barang-barang berharga yang sedang dibawa Ferin seperti handphone, uang tunai sebesar 4 juta rupiah, dan beberapa perhiasan yang menempel di tubuh Ferin. Baru setelah itu, Christian menyiramkan bensin dan membakarnya dalam kondisi hidup-hidup. Ketika api besar itu mulai membesar, Christian bergegas kabur dan kembali ke rumahnya yang berada di Semarang. Pada tanggal 1 Agustus 2018, sekitar jam 7 pagi, seorang warga yang kebetulan melintas tiba-tiba dikejutkan dengan penemuan sosok mayat yang udah hangus terbakar. Mengetahui hal itu, ia segera meminta tolong kepada warga sekitar dan menghubungi pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tersebut segera mendatangi lokasi. Sesampainya di sana, pihak berwajib mengatakan jika jasad tersebut ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan luka bakar di sekujur tubuhnya dan sama sekali nggak bisa diidentifikasi. Kemudian jasad tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di hari yang sama, yakni pada tanggal 1 Agustus 2018 siang hari, Christian langsung menggadaikan perhiasan yang telah ia rampas ke pegadaian terdekat. Setelah itu uang hasil menggadaikan perhiasan tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Di sisi lain, pihak kepolisian yang menangani kasus ini segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan. Saat itu ditemukan beberapa barang bukti yang dibuang gak jauh dari lokasi penemuan mayat, seperti anting, celana dalam, dan sebuah sendal hotel. Awalnya tim forensik cukup kesulitan untuk mengidentifikasi jasad tersebut karena luka bakar di sekujur tubuhnya mencapai 100%. Namun untungnya, identitas korban berhasil diperkuat setelah pihak keluarga mengenali anting yang ditemukan serta pencocokan gigi korban. Berbekal penemuan barang bukti tersebut, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan mendatangi hotel yang tertera di sendal yang ditemukan sebelumnya. Nggak memerlukan waktu yang lama, setelah berhasil melihat seluruh rekaman CCTV yang ada di hotel tersebut, pihak kepolisian akhirnya berhasil mengantongi ciri-ciri serta identitas pelaku dalam kasus ini. Setelah diburu selama beberapa hari, pada tanggal 7 Agustus 2018, sekitar jam setengah 11 malam, pihak kepolisian berhasil menangkap Christian di tempat persembunyiannya, yakni di sebuah rumah kos yang berada di wilayah Semarang. Setelah penangkapan tersebut, Christian langsung digiring ke Mapolres Blora untuk menyelidikkan lebih lanjut. Di dalam investigasinya, Christian mengakui semua perbuatannya. Selain itu, terkuak sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, penghabisan nyawa terhadap Ferin itu merupakan penghabisan nyawa kedua yang pernah ia lakukan. Christian mengaku
bahwa pembunuhan yang pertama terjadi pada tahun 2011 di Semarang. Saat itu ia nekat membunuh korban pertamanya karena ingin menguasai mobil Toyota Rush milik korban. Modus yang digunakan pun gak berbeda jauh dengan apa yang ia gunakan kepada Ferin. Saat itu Christian merayu korbannya melalui media sosial, kemudian mengajaknya berkencan di salah satu hotel. Selanjutnya, ia memukul kepala korban menggunakan barbel seberat 2 kg hingga gak sadarkan diri. Baru setelah itu, korbannya dibawa ke hutan Blora di lokasi yang sama persis dengan Ferin dan kemudian dibakar hidup-hidup. Aduh, gila ya. Christian mengaku nekat menghabisi korban karena ingin menguasai harta benda milik mereka. Selain itu, ia juga mengaku ingin memuaskan hasrat serta fantasi seksualnya. Atas perbuatannya itu, Christian dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Setidaknya ada 6 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, yakni teman korban, pegawai hotel, dan beberapa warga yang menemukan jasad Ferin Diah Anjani. Pada tanggal 24 November 2018, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Christian Ariwibowo karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Oke lur, sekian dulu untuk kasus hari ini ya. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ya. Oh ya, mari kita bersama-sama mendoakan semoga korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya, semoga pihak kerabat korban juga diberikan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi musibah ini. Dan semoga dengan adanya kasus ini, kalian bisa ambil pelajaran dari kasus tersebut. Bahwasannya, kalau mau bertemu orang, harus lebih hati-hati lagi. I'm Jurnal AA, and till next time, stay safe ya lur.